Baik, kembali lagi dengan saya Farhan Zaid. Kita masuk ke materi advanced algoritma atau algoritma dan kompleksitasnya. Jadi di sini kita membahas nanti ya. Pertama, tujuan dari mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai algoritma ya, jadi mengenai kekuatan, kelemahan dan sehingga dapat memilih algoritma yang tepat ya untuk tujuan tertentu dan menerapkannya. Nah, ini untuk materi sendiri ada analisis algoritmatik, terus ada algoritma strategis, juga algoritma fundamental, sama distributed algorithm. Yang terakhir adalah basic compatibility ya. Nah, untuk komponen nanti disesuaikan dengan yang ada di kampus. Materi pembahasan di awal itu adalah desain dan analisis algoritma. Nah, di awal di sini saya ada sebuah contoh algoritma, yaitu sebuah algoritma A. Di mana problem yang ada yaitu di sini kita punya sebuah input berupa sequence integer yang tersimpan di dalam sebuah array ya. Dimana nanti di sini ya output yang diharapkan itu adalah kita bisa memberikan nilai minimum. Nah, output yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan nilai minimum. Jadi di sini diharapkan dari input yang kita miliki di sini, ini yang dinamakan nanti sebagai sebuah array. Di sini nama arraynya adalah array A. Ya. Dia diharapkan dalam menggunakan algoritma ini, ya, bisa mendapatkan nilai minimum. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, maka seharusnya nilai minimum yang kita dapatkan adalah 11. Permasalahannya adalah apakah algoritma ini sudah sesuai atau belum ya. Jadi kita hapus dulu. Baik, kita akan bahas untuk materinya akan kita bahas. Yang pertama di sini kita lihat ada di sini kita lihat ada array ke-1 dari elemen A. Jadi nilai 25 ini ya merupakan elemen pertama dari array A. Itu disimpan ke dalam nilai M. Tapi pada saat itu nilai M adalah 25. Oke. Ya, oke, kita akan catat nilai M adalah 25. Ya, M ya. Lalu selanjutnya ya ada untuk setiap I mulai dari 2 ya hingga ke ukuran size ya. Jadi di sini ya. Jadi dari I hingga ke ukurannya itu size-nya apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan adalah diperiksa apakah M lebih kecil daripada A ke I. Berarti A dari A ke I, I-nya ini adalah 2 ya. Oke, kita ambil I di awal di sini adalah sama dengan 2. Berarti elemen kedua dari array adalah 90 ya. Jadi kalau ada perbandingan apakah M lebih kecil daripada A ke I, dalam hal ini 90, terus dia akan diproses. Kalau M-nya lebih kecil, maka apa yang akan kita dapatkan di sini? Maka yang kita akan dapatkan itu berarti
M yang sebelumnya 25 karena dia lebih kecil digantikan dengan 90. Maka efeknya di akhir ini yang kita akan dapatkan bukan ini, melainkan adalah nilai terbesar. Ya, jadi ada permasalahan di sini ya, di algoritma kita. Ya, kenapa? Karena yang dia akan proses itu apabila nilai M ada yang lebih besar daripada M. Yang sedangkan yang kita cari itu mana yang lebih kecil. Berarti harus ada pemrosesan apabila ya nilai M itu ternyata ada yang lebih kecil. Tapi itu kalau dia ada yang lebih besar, seharusnya itu tidak perlu. Ya. Jadi dengan kata lain, ini ya kita rubah menjadi simbol ya, agar tujuannya M itu pasti untuk mendapatkan nilai yang paling kecil. Coba kalau itu tidak dirubah akan menjadi bermasalah. Ya. Oke, baik, seperti itu kurang lebihnya. Ya, tapi dengan catatan di sini untuk pemahaman arraynya ini di kebetulan dalam pemahaman array elemen itu kan ada, misalkan di sini ada sekitar 7 elemen ya. Jadi dengan asumsi elemen pertama adalah 1. Ya, mungkin nanti di dalam bahasa pemrogramannya bisa jadi elemen pertama itu adalah 0, tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Tapi sekarang ini biasanya bahasa pemrograman elemen pertama dari sebuah array itu adalah 0 ya, indeksnya. Jadi ini bahasanya adalah bahasa elemen pertama. Nanti di pemrogramannya bukan 1 yang kita pakai perhitungannya, mungkin adalah 0. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai minimum, maka itu harus ada dilakukan proses perubahan. Jika tidak bisa dilakukan ya, ini harus dirubah. Oke, ya, sampai di situ kira-kira jelas ya untuk nilai minimum. Kita lanjut lagi. Berarti kalau kita proses semua nanti baru kita dapat nilai minimum. Kalau dia dengan seperti itu berarti yang didapat adalah nilai maksimum. Nah, dari situ sendiri kita sudah bisa lihat bahwa kita harus mampu bisa mengenali ya, algoritma yang mungkin ada, kalau bisa tanpa perlu kita mengkodingkan atau mengkomparasi. Ya, jadi kita bisa baca itu semua. Lalu contoh algoritma kedua di sini ya. Kalau kita bisa lihat algoritma ini menggunakan 2 temporary array ya. Dan di sini ada visualisasinya di samping nanti di slide selanjutnya ya. Ini adalah array yang pertama. Jadi tujuan dari algoritma tersebut adalah sama, mencari nilai terkecil. Lalu ada algoritmanya seperti ini. Pertanyaannya kembali adalah apakah algoritma tersebut sudah benar? Ya. Oke, kita akan coba lihat beberapa hal terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita bisa melihat sebuah algoritma itu benar atau tidak? Oke. Karena tujuannya adalah memeriksa ya data dari array pertama, dalam hal ini di sini adalah T1 ya. T1 ya, yang nanti data ini istilahnya dibagi 2 untuk diperiksa satu. Jadi dia pengkelompokannya dibaca 1, 2, 2. Dengan prosesan berarti setengah daripada jumlah array tersebut ataupun elemen array tersebut, setengahnya 2/n/2, di mana n ini adalah size dari input ya. Jadi size dari T1 ya. Jadi yang pertama ya, dia input A ini disimpan di dalam T1 misalkan. Lalu n-nya itu diisikan nilai dari jumlah elemen daripada T1 ya. Lalu dilakukan proses looping while n lebih besar daripada 1, karena nanti n-nya itu terus dibagi hingga nanti akhirnya tinggal 1. Nah, 1 itu berarti hasil adalah outputnya. Jadi dia ambil filter ataupun syarat di dalam while itu dia lakukan selagi bukan 1. Berarti selagi dia elemennya lebih dari 1 yang ada nilainya. Oke. Jadi seperti itu. Terus for i. Nah, pada saat dia punya
elemen lebih dari satu, tiap elemen tersebut nanti dibaca, ya. Nah, proses pembacaannya dimulai dari 1 hingga ke elemen setengahnya, ya. Dimana di situ selanjutnya akan dia periksa, yaitu dengan fungsi di sini untuk membandingkan dua nilai, ya, apakah dia min yang mana. Misalkan di sini dari T1 sama T2, dari T1 yang satu, di mana di sini T keberapa elemennya? Di sini adalah T kali 2i. Nah, di sini T kali 2i. Berarti kalau T-nya I-nya 1 kali 2 berarti elemen 1. Lalu selanjutnya T 2i plus 1, maka dia ada di sini. Nah, dari sini ada nggak kalau kalian perhatikan kelemahannya atau kesalahannya, ya. Jadi dari data ini, baru dari sini terlihat sebuah kesalahan. Kesalahannya yang paling simpel adalah ini, ya. Elemen array pertama tidak terbandingkan atau tidak terproses. Berarti data di sini ada yang salah, ya, ataupun algoritma di situ ada yang salah. Berarti apa yang harus kita sesuaikan? Yang pertama, seharusnya T1 ini mengarah ke sini dan T1 yang ini mengarah ke sini. Lalu bagaimana penyesuaiannya? Oke, sekarang T1 misalkan 1 kali 2 agar bisa ada muncul di situ berarti harus dikurangi 1. Maka dia akan jadi di sini adalah 2 kali 1i, ya, min 1. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini harus kita rubah agar dia menjadi 2. Berarti cukup dia jadi saja 2 kali, ya, i. Nanti pada saat i-nya 2, i 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. 2 kali 2 4, maka dia 4. Maka nanti akan terproses semua dari semua elemen. Jadi dia harus dirubah ini. Ini tidak seperti ini, ya, harus diganti. Oke, dari situ kita sudah lihat, ya, jadi harus ada yang terproses. Lalu ada permasalahan lain, ya. Pada saat kita baca di bawahnya di sini, ya, ada di langkah selanjutnya ada yang namanya copy array, ya, ini. Maaf, ya. Di sini ada copy array. Ini nanti akan jadi permasalahan. Kenapa menjadi permasalahan? Ya, karena di sini kita bisa lihat, ya, pada saat T2 diisikan, ya, dengan posisi di awal, yaitu dia bandingkan antara 3 4 sama 6. Posisi T2 itu baru diisikan dengan nilai 6, ya. Lalu pada saat T2 diisikan dengan 6, T1 langsung ditimpa nilainya dengan T2. Rasa otomatis nilai dari T1 hanya ada 6, ya kan? Dengan kata lain, data yang lain akan hilang. Dari situ saja kita sudah bisa lihat ada permasalahan. Ditambah lagi di bawah, N adalah N dibagi 2, ya, N dibagi 2, tadi 8, sekarang dibagi 2, jadinya 4 N. Nah, dari sini saja sudah ada lagi permasalahan. Elemen di sini cuma ada 1, sedangkan N yang akan kita proses adalah 4. Ini efeknya akan terjadi error, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Lalu solusinya bagaimana? Tetap proses dari copy array ini tetap masih kita gunakan. Hanya saja permasalahannya adalah lokasinya seharusnya tidak di situ, ya. Jadi kedua algoritma tersebut nanti kita pindahkan ke sini, ya. Jadi antara N4 dan N while, ya. Tujuannya setelah dia proses elemen, keseluruhan elemen, dalam hal ini kebetulan ada setengahnya, yaitu 4 kali, barulah diproses, sehingga efeknya adalah yang didapatkan di dalam T2 itu adalah 4 nilai terkecil dari perbandingan semua elemen yang ada. Terus baru nilai N-nya dibagi, while-nya masih belum 1, terus diproses sehingga nanti dia
selesai ya. Nah itu seharusnya seperti itu ya, jadi algoritma tersebut ada sedikit permasalahan dan itu harus dirubah ya. Nah ini gambarannya seperti ini, kenapa seperti itu ya. Nah jadi 34 dibandingkan dengan 6, 5 dibandingkan dengan 9, 29 sehingga dapatkan T2 yaitu 6, 5, 8, 7. Lalu T2 ini dijadikan T1 ya, T1 diambil datanya dari T2 sehingga ya jadinya ya, ini juga nantinya akan jadi ini juga akan jadi T1. T1 ini lalu diproses kembali ya, diperiksa lagi, dibandingkan masih 2 di sini jumlah elemennya, dibandingkan lagi hingga akhirnya ada satu elemen, maka itu adalah hasil akhir dari proses pencarian nilai terkecil dari algoritma B. Oke. Ini ada juga algoritma C untuk melakukan proses pengurutan, bisa dibandingkan setiap elemen yang ada untuk menampilkan nilai terkecil dari elemen yang itu seharusnya ya. Jadi bisa dibandingkan, istilahnya gini. Ini dibandingkan ini kan nilainya elemennya nanti harus jadi seperti ini, gimana? Ini dibandingkan dari masing-masing elemen yang lain. Nah, kalau misalkan ditemukan ternyata ada yang lebih kecil dari dia, maka itu dilakukan proses swapping ataupun perpindahan ya. Tuh. Ya. Oke, nanti mungkin kedepannya akan lebih lanjut lagi di algoritma sortingnya. Terus di sini juga ada algoritma D. Di sini mau jadi apakah elemen itu nilainya minimum dan lain sebagainya. Jadi di sini salah satu untuk mencari nilai minimum. Ya, di mana dia menggunakan sistem flag. Ya, jadi tidak ada proses perubahan. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak M tadi, cuma dia menggunakan sistem flag. Ya. Oke, dari selanjutnya dalam studi algoritma itu bagaimana merancang, mendesain algoritma ya. Terus juga bagaimana menggambarkan dan menyatakan algoritma dalam berbagai bentuk di situ ya. Ada pseudocode, flowchart, bahasa pemrograman tertentu ya, kita bebaskan karena banyak bahasa pemrograman. Terus bagaimana memvalidasi kebenaran dari sebuah algoritma, apakah setiap langkah-langkah yang ada dalam algoritma sudah benar atau dalam proses debugging. Tadi kita proses di awal ya. Lalu bagaimana menganalisis algoritma, menghitung kompleksitasnya, besarnya waktu komputasi dari suatu algoritma. Itu yang kita pelajari juga nanti. Terus bagaimana menguji suatu program antara input proses dan output, apakah sudah sesuai atau belum ya. Seperti tadi kita ada pengen outputnya ini, inputnya ini, algoritmanya sudah sesuai belum. Nah itu pun harus kita pelajari ya. Jadi nanti beberapa permasalahan yang kita bisa definisikan dari hal ini tersebut adalah problemnya. Pertama, mendeskripsikan hubungan antara input dan output, juga menguraikan input dengan suatu algoritma yang tepat ya, sehingga didapatkan output yang sesuai. Jadi input, algoritma, output itu harus matching ya. Terus untuk algoritma di sini adalah urutan langkah komputasi yang mentransformasikan input menjadi sebuah output ya. Jadi di dalam algoritma ini lebih dilakukan langkah-langkah ya komputasi. Terus kepencet. Lalu ada data struktur ini suatu metode yang membuat format tertentu ataupun khusus untuk mengatur dan menyimpan data ya, kita bahas ya. Jika terdapat suatu permasalahan, bagaimana kita mendesain suatu algoritma dengan benar dan baik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ya. Oke, selanjutnya apa pentingnya sebuah analisis algoritma? Ini lebih mengenali kekurangan dari beragam algoritma dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus mengetahui hubungan program size dan running size. Ya. Jadi running time ya, problem size. Jadi nanti kita kapan sebuah program cukup baik, terus kapan dia running time-nya baik atau running time-nya kurang bagus. Terus kalau kita size kayak gimana? Contohnya gini. Tadi kita lihat ada algoritma untuk melakukan proses pengurutan atau pencarian data minimum. Nah, algoritma tersebut misalkan elemennya 10 dengan dibandingkan jumlah elemen ada 1.000.000. Mana algoritma yang paling matching atau paling bagus? Ya, pada saat datanya elemennya cuma 10, mana? Terus pada saat elemennya 1.000.000, yang mana algoritmanya? Itu belum tentu sama, ya. Algoritmanya yang paling bagus, jadi bisa disesuaikan dengan hasil akhirnya. Terus mengetahui juga di sini secara analisis running time sebuah algoritma tanpa mengkodekannya. Terus mengetahui teknik untuk membuat kode yang lebih efisien diharapkan dalam analisis algoritma. Terus mengetahui bagian mana dari kode yang dapat dioptimasi gitu.
Nah, pertanyaannya lagi nanti adalah kenapa kita menganalisis tentang hal tersebut. Jadi kita ingin mengkaji behavior ya. Dari detail setiap langkah itu jalannya proses dalam suatu algoritma. Nah, ini tujuannya adalah agar kita dapat melakukan hal seperti yang dituliskan di sini, yaitu menyeleksi proses yang ada di dalamnya, mengukur tingkat performance, memodifikasi langkah-langkah di dalamnya. Jadi nanti diharapkan kita dapat memperbaiki algoritma tersebut ya. Misalkan dengan membuat kembali langkah-langkah di dalamnya sehingga dapat berjalan lebih optimal. Ya. Dan ini nanti prosesnya adalah melalui proses penelitian. Ya. Terus di situ juga yang kita analis tentang hal tersebut adalah ketepatan input, proses ataupun hasil dari output. Jadi proses ini adalah algoritmanya. Benar nggak proses algoritmanya? Apakah input yang dimasukkan dalam algoritma dan output yang dihasilkan oleh algoritma itu sudah sesuai? Itu salah satunya. Terus mengetahui banyak proses yang dilakukan algoritma, dalam hal ini adalah kompleksitas, ya. Terus mengetahui besarnya space yang digunakan, ya. Mengetahui kesederhanaan ataupun kejelasan algoritma, terus mengukur optimalitas. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh sederhana. Ya, sebuah algoritma, sebuah puzzle, puzzle X. Ya, di sini di mana di dalam algoritma tersebut, kalau kita input dengan angka X sama dengan 4, maka akan ada muncul pertanyaan, berapakah running time-nya? Nah, pertanyaannya, running time ini diukur dalam hal apa? Dalam apa? Apakah dalam detik? Nah, kalau running time berarti kita asumsi adalah detik, tapi nanti kompleksitas lain cerita. Tapi ada kelemahan dalam penghitungan dalam menggunakan metode detik. Kenapa? Karena tiap komputer punya spesifikasi yang berbeda, sehingga efeknya algoritma yang sama bisa memiliki kecepatan proses yang berbeda karena spesifikasi komputer yang berbeda. Ya. Atau kita bisa melihat apakah berdasarkan baris yang digunakan. Ya, itu bisa juga. Tapi permasalahan apakah seperti itu? Gitu, kalau melihat kompleksitasnya. Oke, selanjutnya dalam selection problem nanti di sini ya. Stop dulu, maaf.